buat foya-foya yang tadi Bernard bilang, YOLO mindset, tidak memikirkan hari masa depan, kita pikiran hari ini aja, hari ini. Dan saya pikirkan lagi, kalau waktu masa muda itu saya investasi, udah mulai investasi, saya kecil investasi, the wealth that I have accumulated by now tuh udah, I don't know, udah sampai mana lah ya. Banyak banget. Udah banyak banget dari umur 17 tahun, dari misalnya 12 tahun investasi gitu. Seperti investasi di fisik saya, kesehatan saya gila. Kalau 12 tahun lalu saya udah mulai investasi, gila udah sampai mana nih saya gitu. Nah saya makanya sekarang sangat penting lah buat anak-anak muda tuh udah mulai investasi dari sekarang. Jadi tidak melakukan kesalahan yang saya perbuat waktu masa muda saya. Gitu. Penting intinya. Luar biasa. Pengen juga nih bisa bisa punya waktu untuk olahraga nih kayak Bro Giorgio, di tengah olahraganya pun juga masih sempat nih mikirin terkait dengan investasi itu sepenting apa buat memenuhi ruang yang kosong gitu ya. Jadi kan ketika kita olahraga itu kan kita juga pasti masih punya sedikit waktu gitu ya yang bisa kita sisihkan untuk bekerja dan lain sebagainya. Nggak melulu olahraga terus tiap hari. Tadi kan udah dijelasin nih oleh Bro Giorgio. Nah, sebaliknya saya mau tanya nih dari Bro Bernard sendiri, kenapa sih ini kan Bro Bernard ini udah sukses loh. Forbes 30 under 30 gitu. Tapi masih tetap bisa mikirin kesehatan itu penting gitu. Ini apa nih yang melatar belakangi motivasinya itu seperti apa dan yang menjadi daya dorong untuk membuat satu program supaya teman-teman kita cuan troopers yang lain itu juga bisa terinspirasi ya. Selain banyak cuan sahamnya gitu, tapi fisiknya juga sehat gitu. Oke. Jadi saya waktu itu berangkat dari sakit saya. Waktu itu 1 Maret sampai 14 Maret saya sakit COVID ya waktu itu. Dan sakitnya lumayan drop karena waktu itu saya tidak peduli dengan kesehatan saya. Saya hajar terus keliling sana keliling sini, bekerja, trading dan lain sebagainya. Sampai ujung-ujungnya saya ngedrop, kena COVID dan akhirnya kena COVID-nya lumayan parah waktu itu. Akhirnya aku sadar, wah, kalau aku hidupnya begini terus, nggak balance antara menjaga kesehatan, istirahat, olahraga, dan juga bekerja, yang ada badan saya cepat rusak dan saya nggak bisa survive lama di dunia capital market ataupun di dunia profesional atau di dunia bisnis. Padahal tentu saja sebagai manusia saya ingin punya masa yang lama untuk mengaktualisasikan diri saya ke masyarakat melalui strength yang saya miliki untuk saya menjadi berkat buat masyarakat secara luas. Nah, oleh karena itu saya merasa, wah, saya harus mulai care sama kesehatan, rajin minum suplemen, kemudian rajin olahraga secara disiplin. Dan tentu saja dulu kalau teman-teman cuan troopers ingat, badan saya kurus banget. Dan sebenarnya deep down my heart tuh badan kurus kayak gitu rada nggak pede. Saya males cari baju, males ke mall. Kenapa? Pakai baju apa aja rasanya jelek. Nah, tapi sejak saya nge-gym, wah pakai baju enak ya, bisa beli baju apa aja, bagus, ngepas, nggak harus baju mahal, baju apa aja ngepas dan enak, fitnya oke, jadi dilihat juga enak. Jadi wah ternyata seru juga ya, olahraga selain bikin fisik sehat, body bagus, tambah confident, juga bikin mood kita lebih bagus setiap harinya sehingga hidup kita menjadi lebih produktif, seperti itu. Luar biasa ini Pak Bernard dan juga Bro Giorgio. Wah, dua figur yang dua-duanya udah sukses banget di bidangnya ya. Terus kebayang nggak nih para cuan troopers kalau dua bidang ini kita gabungkan jadi satu dan cuan troopers adalah anggota atau bagian daripada program kita. Ini pasti bisa merasakan juga ya, sehatnya berasa, cuannya berasa gitu ya. Tapi kalau baru memulai nggak apa-apa ya, karena semuanya itu kan dimulai tidak langsung instan jadinya. Kayak tadi Bro Giorgio 12 tahun ya Bro ya. Gila, 12 tahun sampai bisa kayak sekarang. Ini kalau Bro Bernard ini berapa tahun ini? Dari pertama kali belajar pasar modal sampai jadi CEO ini berapa tahun? 12 tahun juga lagi jangan-jangan? Wah enggak, saya lebih cepat 6 tahun. 6 tahun ya, iya, oke. Karena ini ya fast track ya, kalau sama Bro Bernard ini ada fast tracknya gitu ya untuk berkarya dan juga berkarir di bidang pasar modal. Nah, menarik ya kalau kita bisa menggabungkan kedua kedua topik ini di dalam satu fitness talk. Nah, saya boleh kasih bocoran nggak nih sedikit ya, Bro Bernard dan juga Bro Giorgio, karena kita nanti ini bocorannya adalah bakal ke Bali ya. Iya. Benar. Kemudian
melaunching program Fitness Talk kita. Jadi Cuan Troopers, pantengin terus Instagramnya Sukor Sekuritas, Instagramnya Pak Bernard ya, Instagramnya Bro Giorgio, Be More juga gitu tentunya ya, yang harus diperhatikan. Karena kan kita udah nge-launching ada video kolaborasi antara Be More dan juga Sukor Sekuritas gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya mau nanyain ke Giorgio, instrumen investasi apa nih yang dipergunakan oleh Giorgio selama ini? Mungkin ada nggak nih perbedaannya yang dulu dan juga yang sekarang? Oke, dalam pengalaman saya ya, jadi saya mulai berinvestasi di pasar modal di tahun 2017. Karena saya diajak teman saya yang lebih berpengalaman, diajakin, Gio, lu coba di pasar modal gini. Jadi dia ajak saya ke grup, saya belajarlah sama dia, dan kan kita trading ya, dan gitu saya juga nggak cuma saya merasakan cuannya gitu. Oh, dapat cuan, dan salahnya saya juga tuh waktu itu ya dapat cuan bukannya saya puterkan lagi, saya spending juga gitu kan, masih baru ya gitu. Dan 2018 itu drop, jadi investasi saya stuck lah intinya di sana. Nah, waktu stuck itu saya stop berinvestasi dan saya fokus melanjutkan family business saya. Nah, waktu itu saya baru mulai di pasar modal itu tahun awal 2020. Kenapa? Karena kan waktu COVID ini semua bisnis it slowed down, memelan gitu semuanya gitu. Dan saya juga banyak free time. Saya kepikiran gimana ya another stream of income yang bisa make money. Saya cek, saya belajar lagi tentang saham. Nah, saya lihat tuh waktu itu kan waktu COVID kan IHSG kan lagi drop tuh sekitar 4 ribuan ya. Yeah. Nah, saya mulai investasi di saham-saham perbankan karena semua kan rata-rata lagi drop semua. Nah, mulai dari sana, saya build up, dan saya ketemu Bernard dan tim-tim Sukor, saya juga lebih mau memperdalamkan cara berinvestasi dan trading di Sukor, gimana buat lebih profitable ke depan, gitu. Jadi saya sekarang berinvestasi di pasar modal mostly. Oke. Jadi dari ilmu kesehatan, kemudian nggak sengaja ngelihat pasar modal, dan kebetulan pasar modalnya lagi drop dan juga serok bawah. Ternyata Giorgio ini adalah tim serok bawah. Sama kita bro, saya juga waktu drop itu saya serok bawah supaya bisa cuan gitu ya. Nah, sekarang mau tanya nih ke Bro Bernard nih, terkait dengan kalau instrumen investasi kan ya udah pasti ya kita akan lebih overweight, lebih banyak ke instrumen saham. Nah, tapi saya nggak bakal tanya nih dengan jenis instrumen investasinya. Saya mau tanya, kalau Bro Bernard nge-gym ya, itu tuh programnya itu program gimana nih supaya bisa cepat berasa perubahannya? Karena kalau saya lihat ini Bro Bernard nge-gymnya itu cepet banget kelihatan perubahannya. Ini programnya ini gimana nih? Oke, yang pertama yang pasti harus luangkan waktu. Kisaran 1 sampai 1,5 jam tiap harinya, paling seminggu 4-5 kali untuk melakukan workout. Itu yang paling penting. Setelah teman-teman sediakan waktu, teman-teman harus fokus nih, hari ini mau latihan bagian yang mana. Nah, biasanya, mohon maaf ya, saya masih belum tahu nih, latihan chest itu pakai yang mana. Saya masih bergantung sama Bro Giorgio nih. Gio, habis ini apa? Nah, ini Bro Giorgio nih dan Bimor nih yang selalu support saya untuk nge-gym. Karena saya masih lulus kalau bahasa sahamnya. Jadi masih belum tahu kapan buy on breakout, BNB masih belum tahu. Oke. Saya belum tahu ini mana yang untuk gedein dada, takutnya salah nih. Gedein chest, gede shouldernya. Kan latihan gak efektif. Jadi kalau saya pribadi, saya pakai personal trainer, dan tentu saja Bro Gio juga selalu support saya lah dalam tiap latihan saya. Iya, soalnya kalau ngobrol sama Bro Bernard ini nanyanya gimana cara gedein cuan gitu ya. Kalau sama Bro Giorgio ini buat gedein otot gimana? Supaya kita bisa lebih cepat. Program apa yang Gio kasih buat Iya. Gimana nih supaya kita lebih cepat ya, ada program akselerasi lah gitu dalam menaikkan massa otot gitu. Gimana nih Bro? Sebenarnya kalau fitness kayak gini ya nomor satu ya dari mindset yang tadi Bernard bilang. Oke. Ada orang-orang kadang-kadang mau shortcut, nggak ada shortcut gitu. Yang penting kita punya mindset, kita harus konsisten selalu. Karena orang kadang-kadang kebanyakan tuh orang-orang tuh maunya instan, kayak baru olahraga. Iya, betul. Langsung, oh kok belum ada perbedaan, gimana orang-orang yang bertahun-tahun gitu. Karena saya juga waktu awal-awal every year tuh saya lihat, oh kok kayaknya kurang ya. Cuman sebetulnya orang lihat movement.
Mungkin karena kalian lihat setiap hari diri kalian setiap hari, jadi kayak nggak ada, oh kok nggak ada perubahan. Yang penting kalian konsisten, kalian tahu, kalian rajin olahraga, kalian juga watch what you eat, kalian juga tahu, oh ini makanan kurangin manis-manisan, goreng-gorengan. Nggak mungkin badan kamu nggak berubah, karena lifestyle kamu berubah, otomatis akan ada efek positif gitu. Intinya sih itu. Berarti benar ya, mulainya dari mindset dulu gitu. Tapi ini menarik sih, barusan Giorgio itu bilang ada yang olahraga baru sekali 2 kali udah pengen six pack gitu ya. Sama di dunia persahaman juga gitu, bro. Baru trading 1-2 hari udah pengen cuannya ratusan juta gitu ya, nggak bisa ya. Ini semua ada prosesnya para cuan troopers. Ini saya mau sapa-sapa cuan troopers dulu ya, yang udah mampir untuk memberikan komen. Ada dari Miss_Mita, Aigo, indahnya ciptaan Tuhan. Siap, terima kasih, dan akan lebih indah lagi kalau kamu screenshot ya Instagram pada malam hari ini untuk mendapatkan buku Merdeka Finansial dengan Investasi Saham ya secara cuma-cuma. Jangan lupa habis screenshot diposting ke kita di Instagram kalian maksudnya, dan juga di tag ke kita ya di Sukor Sekuritas, di Instagramnya Bro Bernard, kemudian Instagramnya Bro Giorgio, Bimor, dan juga tentunya Instagram saya juga ya supaya kita makin rame. Oke. Nah, bagi yang mau bertanya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom question and answer gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih untuk Bro Giorgio nih. _I1. Biar pas bulking nggak bikin cabi bagaimana? Cabi maksudnya bulking tapi dia nggak kelihatan gendut gitu ya berarti ya. Ini ada program khusus nggak nih? Apakah harus 80% main beban, 20% kardio, atau gimana nih sebenarnya proporsinya? Sebetulnya kalau buat orang yang mau bulking tapi takut, kalau bulking tuh intinya in caloric surplus. Jadi kamu harus konsumsi lebih banyak daripada yang kalian bakar. Namun kadang-kadang orang, oh saya mau bulking nih, saya mau gedein badan, makannya sembarangan, KFC lah, nasi goreng, martabak. Kalian bakal gede, cuman gedenya tuh fat. Karena kalian kan makannya yang nggak benar. Manis-manis itu kalian mungkin kalori surplusnya udah terlalu jauh gitu. Yang saya rekomendasi, kalau kalian mau bulking, kalian do a clean bulk. Jadi kalian lebih slow, tapi nge-gainnya tuh bukan fat. Jadi gainnya muscle. Do a lot of weight training pertama, lot of resistance training, dan kalian makan high protein. High protein, nasi pun juga nggak apa-apa, karena kalian juga tetap harus in a caloric surplus. Biasanya mungkin sekitar 500 atau 1000 kalori di atas pembakaran TDE kalian. Cuman itu penjelasan ada agak detail, cuman intinya you have to be in a caloric surplus, tapi not too much. Kalian bulking bukan artinya boleh makan nasi goreng lah, martabak lah, itu kalian lupain gitu. Jadi kalian tuh bulking tetap pikir kesehatan. Oke. Ini menarik banget nih, Oke, itu terkait program bulking ya. Nah, ini saya switch dulu ke Bro Bernard sebelum saya tanyain pertanyaan-pertanyaan seru lainnya. Ini saya mau tanya dulu ke Bro Bernard. Kalau kita pengen bulking portofolio supaya portofolionya ini ijo-ijo di pekan depan, ini ada nggak view-nya? Tadi kan sudah sempat disebutin ya terkait dengan saham-saham komoditas, saham-saham kertas, dan lain sebagainya. Tapi untuk kemudian di pekan depan gitu ya, view-nya seperti apa nih supaya portofolio kita juga lebih sehat gitu? Jadi teman-teman perhatikan, saat ini IHSG sudah menutup gap ya. Jadi waspadai adanya aktivitas taking profit. Jadi misal teman-teman sekarang 100% cash, kurang lebih kurangin 50% portonya dalam bentuk cash. Sehingga nanti ketika saham-saham yang lain ada yang menarik untuk kita lakukan pembelian, kita ready cash. Itu paling penting. Money management merupakan satu strategi juga. Dan beberapa saham yang bisa kita simak, yang baru saja membentuk pola yang cantik. Yang pertama, teman-teman bisa perhatikan Japfa di sektor poultry. Poultry kita bisa strategi buy on breakout di area 1460. Dia baru breakout dan juga cepin. Dia udah terdegradasi atau koreksi lama dan baru breakout. Kalau cepin di kisaran area 5175, dua saham ini cukup menarik untuk diperhatikan saat ini. Kemudian untuk saham-saham lain yang bisa kita perhatikan adalah sektor komoditas yang sebenarnya masih akan cenderung jalan. Karena selama perang antara Rusia Ukraina masih ada, dampaknya apa? Dampaknya harga coal masih tinggi sehingga revenue dari perusahaan-perusahaan coal yang mana merupakan hasil perkalian dari volume produksi dikalikan dengan harga jual coal saat itu masih cukup menarik. Dan salah satu yang
baru terkoreksi cukup dalam, tetapi saat ini sebetulnya udah cukup menarik untuk kita kolek adalah Doit, karena dia Q1-nya cukup buruk, tetapi kita bisa lihat Q2, Q3 mungkin ada payment di situ, sehingga bisa perhatikan untuk Doit. Dan selanjutnya, yang bisa kita perhatikan lagi adalah di sektor kertas. Karena di sektor kertas ini kita juga lihat harga kertas sudah membangun tinggi dari beberapa saat yang lalu, akan tetapi sahamnya belum naik cukup signifikan. Dimana kita bisa perhatikan yaitu Tekim. Tekim bisa perhatikan di kisaran area breakout-nya di area 6.700 dan juga di kisaran area 7.000. Perhatikan area pullback-nya dua area itu, dan INKP juga di kisaran area 8.175 dan juga di area 7.900. Dua area itu bisa perhatikan, tapi sekali lagi teman-teman kalau trading perhatikan area stop loss-nya. Pasang trailing stop di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Karena di aplikasi New Spot by Sukor Sekuritas semua research update dan juga daily update semuanya ada tiap pagi ya, semuanya udah di-update tiap jam 8.30 pagi gitu. Jadi kalian bisa ngelihat lebih detailnya nanti di sana ya. Di bagian home scroll aja sampai ke bawah ya di aplikasi New Spot by Sukor Sekuritas. Oke, itu view-nya seperti itu dan langsung dikasih clue ya emiten-emiten mana dan level-level berapa untuk mengakumulasi begitu supaya portofolionya bisa agak bulking gitu ya di pekan depan. Oke, sekarang saya beralih nih ke Bro Giorgio. Ada pertanyaan menarik ya. Ini dari para cuan troopers ya. Salah satunya ini dari Erika.Paramita. Ini langsung saya munculkan aja nih ya di sini. Kalau untuk membentuk body padat itu apakah cewek cowok beda pakai alatnya dan workoutnya apa aja katanya? Kalau buat membentuk otot, pretty much semuanya sama. Gerakannya semua sama. Paling yang kalian tuh bedanya tuh cuman kalian punya beban dan biasanya kalian punya makanan. Porsi kalian tuh palingan beda. Cuma semua latihan tuh semua pretty much the same. Jadi kadang-kadang perempuan tuh banyak banget yang takut, oh latihan bench press atau latihan apa takut gede gitu, ototnya takut, oh saya nggak mau terlalu gede-gede. No, itu nggak akan terjadi gitu. Karena kan laki-laki testosteronnya lebih tinggi daripada perempuan. Pasti dia punya pengembangan jauh lebih cepat. Jadi saya juga rekomendasi buat perempuan-perempuan itu juga melakukan all this movement semuanya, bench press semuanya macam-macam, karena kalian lebih banyak otot yang kalian bangun, metabolisme pun akan makin naik. Jadi kalian makan apapun kadang-kadang lebih doesn't get fat as fast daripada kalian yang ototnya kurang. Jadi saya rekomendasi buat semua perempuan pun do all the exercise that you see yang laki-laki mainkan, lakukan aja gitu dengan berat kalian masing-masing, setiap orang beda-beda kuatnya berapa banyak gitu.